Izin memperkenalkan diri, nama saya Meriani dengan NIM 240301020067 dari Prodi S1 PJJ Akuntansi, mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi kelas AK 606. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai judul proposal skripsi yang sudah saya ajukan dengan judul pengaruh BOC size, BOC gender diversity, BOC educational level, BOC activity, dan BOC tenure terhadap kualitas integrated reporting atau ERK dari studi kasus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Ada 6 topik bahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan kesimpulan sementara. Yang pertama adalah latar belakang, di mana saat ini dunia telah memasuki era manusia harus ikut berkontribusi aktif dalam pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Caranya adalah dengan selalu bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini, sekaligus tidak membahayakan kebutuhan generasi pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, perusahaan dalam menjalankan bisnisnya diharapkan untuk tidak hanya berfokus pada bagaimana upaya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga bagaimana bisnisnya dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, perkembangan globalisasi yang semakin pesat ini meningkatkan permintaan atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan membuat integrated reporting atau ER yang sangat dibutuhkan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah karakteristik Dewan Komisaris atau Board of Directors atau BOC yang merupakan bagian dari corporate governance dapat mempengaruhi kualitas integrated reporting perusahaan publik di Indonesia secara signifikan. Jika terbukti memiliki pengaruh yang signifikan, maka karakteristik Dewan Komisaris ini dapat menjadi perhatian khusus oleh para manajemen dalam rangka meningkatkan kualitas dari IR tersebut. Jika tidak, maka manajemen dapat berfokus untuk meningkatkan elemen kualitas IR lainnya sehingga kualitas informasinya dapat lebih ditingkatkan, yakni mencerminkan informasi yang relevan dan juga kredibel dalam para pemegang saham. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Penerapan integrated reporting di Indonesia masih bersifat sukarela dan belum didukung oleh standar baku, sehingga pelaksanaannya bergantung pada integrated reporting framework dari IIRC. Meskipun perusahaan-perusahaan besar seperti yang tergabung dalam indeks LQ45 mulai mengadopsi IR, kualitas laporan mereka tersebut masih tergolong sedang dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keberlanjutan. Salah satu penyebabnya adalah aspek tata kelola perusahaan, khususnya peran Dewan Komisaris, yang belum optimal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada bagaimana karakteristik Dewan Komisaris seperti ukuran, keberagaman, masa jabatan, dan aktivitas mempengaruhi kualitas dari integrated reporting tersebut. Masalah ini penting karena dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat praktik tata kelola dan meningkatkan kualitas pelaporan berkelanjutan di perusahaan publik Indonesia. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teorinya adalah teori keagenan, di mana teori keagenan ini menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan atau prinsipal dan manajemen atau agen yang menjalankan operasional. Ketika kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dipisahkan, dapat timbul konflik kepentingan karena kedua pihak memiliki tujuan yang berbeda. Pemilik menginginkan keuntungan yang maksimal, sedangkan manajer cenderung mengejar kepentingan pribadi seperti bonus. Perbedaan ini memicu konflik keagenan yang dapat menghambat kinerja dan nilai dari perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi prinsipal untuk mengawasi dan memberi insentif yang tepat kepada agen agar kepentingan keduanya selaras. Kemudian ada kerangka konseptual, terdiri dari variabel dependent, yaitu kualitas dari integrated reportingnya. Selanjutnya ada variabel independent, yaitu ukuran, gender, pendidikan, masa jabatan, dan aktivitas. Dan yang terakhir ada variabel kontrol, yaitu jenis industri. Dari penjelasan saya tadi dapat ditarik kesimpulan sementara. Yang pertama, karakteristik BOC berpotensi besar terhadap kualitas dari integrated reporting. Kemudian, perlu adanya penguatan praktik CG dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, integrated reporting tersebut mendukung transparansi untuk setiap stakeholder.
Sekian penjelasan dari saya. Terima